saya yang pertama karena alhamdulillah udah 3 saya. Anaknya. Oh, anaknya 3. Masih di kandungan, yang satu masih di janin tuh. Tuh, ini baru 1,5 tahun udah ada lagi tuh. Alhamdulillah. Amin. Ini berkah corona di rumah aja ini. Bahwa ayat yang sering kita hafal adalah saya sedikit membahas tentang karena waktunya, karena memang waktu ayat yang sering kita hafal tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolong diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita orang beriman pertama dipanggil. Ngapain dipanggil orang yang beriman? Kutiba alaikumusiyam ay furida alaikumusiyam. Ay bima'na al-murad. Diwajib, hai orang yang beriman, kalian diwajibkan berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaquna, agar antum menjadi orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini yang sering kita hafal. Pertama, Allah panggil kita. Ternyata yang mewajibkan kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini qoblal ijma, sebelum ulama sepakat mufakat mengatakan puasa Ramadan itu wajib, jauh sebelum ulama sepakat, ternyata yang mewajibkan ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mewajibkan itu. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumusiyam, wajib antum berpuasa. Karena Allah yang mewajibkan kita berpuasa, karena Allah langsung ayatnya yang mewajibkan kita berpuasa, maka ditafsirkan, dijelaskan para ulama, fayakfuru jahiduhu, maka bagi orang yang tidak percaya atas kewajiban puasa, maka dia hukumnya khuruj an millatil Islam, dia keluar dari agama Islam. Contoh begini Pak, umpama ada si Fulan ini dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu kita tanya, Fulan, kenapa kamu tidak puasa di bulan suci Ramadan ini? Dia jawab, puasa tidak wajib buat saya. Dia mengatakan puasa tidak wajib buat saya. Wajibnya itu buat ustadz, buat kiai, buat haji. Dia nggak puasa. Dia katakan buat saya tidak wajib. Puasa wajibnya buat kiai, buat ustadz. Saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai. Nah lihat, ketika dia mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib untuk saya dengan alasan tidak wajibnya untuk ustadz, kiai, maka seketika itu juga dia keluar dari agama Islam. Artinya dia keluar dari agama Islam, dia murtad bil lisan. Dia murtad keluar dari agama Islam itu disebabkan dengan lisannya. Kenapa dia bisa keluar dari agama Islam? Sebab dia mentiadakan hukum Allah. Allah perintahkan wajib puasa itu, kutiba alaikumusiyam, dia katakan buat saya tidak wajib. Berarti kan merubah hukum Allah. Paham kira-kira ini? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, puasa sendiri kalau dia tidak berpuasa, tapi dia masih meyakini puasa itu wajib. Contoh si Fulan tidak puasa. Fulan, kamu tidak berpuasa, puasa itu wajib. Dia jawab, ya saya juga tahu puasa itu wajib, tapi kenapa kamu tidak puasa? Tuh lagi malas nih. Jawabannya apa? Lagi malas. Tapi ketika kita bertanya, Fulan, puasa itu wajib, tetap dia meyakini wajib, maka si Fulan dia hukumnya berdosa, namun tidak keluar dari agama Islam. Kenapa dia tidak keluar dari agama Islam? Sebab dia masih meyakini puasa itu wajib. Tetapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Sebab tidak melakukan puasa. Beda kasus. Kalau tadi inkar, kalau yang kedua tidak inkar tapi tidak melakukan perintah. Ini. Maka tidak boleh kita mengingkari perintah Allah. La'allakum tattaquna. Terakhir. Ini buru-buru saya ini. Iya udah kayak dikejar. Mau mudik ini. Singkat-singkat aja nih, Masya Allah.
Paham kira-kira Pak? Kalau yang pertama kenapa dia keluar dari agama Islam? Sebab mengatakan puasa tidak wajib. Kalau kedua berdosa tapi tetap Islam sebab dia masih meyakini perintah itu wajib. La'allakum tattaquna. Dan puasa Ramadan itu tujuannya agar kita yang laki-laki dan perempuan, anak muda siapapun, tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Lihat ayat ini Allah memberikan isyarat. Pertama Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ngapain dipanggil? Kutiba alaikumusiyam, wajib antum melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti Allah mewajibkan orang sebelum kalian. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihat, puasa tujuannya untuk bertakwa. Puasa tujuannya untuk bertakwa. Singkat saja karena waktu, sebetulnya ini udah maghrib. Belum? Kita sama-sama belum makan dari pagi nih. Jadi biar fair gitu makan. Bahwa puasa tujuannya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Coba tengok. Kenapa puasa ini tujuannya untuk bertakwa? Allah memberikan isyarat dalam ayat ini. Allah memberikan isyarat dalam ayat ini adalah tujuan puasa itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maknanya adalah, perhatikan, maknanya adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Kalimat la'allakum tattaqun, bertakwalah kamu kepada Allah seperti kamu berpuasa. Saya ulangi, kamu berpuasa, wajib orang beriman puasa, tujuannya takwa. Maksudnya apa? Allah beri isyarat kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah seperti kamu berpuasa. Kenapa takwa itu mesti seperti puasa, Pak? Kenapa takwa ini mesti seperti puasa? Sebab orang kalau udah niat puasa, kapanpun, dimanapun dia tetap berpuasa. Bapak kalau udah niat puasa, meskipun itu sambil kerja, sambil bertani, sambil berkebun, sambil kerja di PT, kalau malamnya udah niat puasa, kira-kira jebol apa enggak, Pak? Enggak, sayang. Tuh kalau udah niat puasa tuh. Orang kalau udah niat puasa, meskipun di rumah sendiri, kopi banyak, gula banyak, makanan banyak, istri tidak ada, anak mungkin main. Padahal kalau kita mau makan nggak ada yang marahin, betul nggak itu? Tapi sebab kita udah niat puasa, kira-kira dimakan apa enggak? Dimakan apa enggak? Enggak dimakan, udah niat. Lagi sendiri tetap puasa. Di tempat yang ramai, norek, ngabuburit, sepanjang jalan kanan kiri banyak kolak, banyak makanan. Enggak, tetap kita tidak buka puasa sampai menunggu maghrib karena udah niat puasa. Maknanya puasa itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maknanya bertakwalah kamu seperti kamu berpuasa. Pak, Ibu, kalau takwa kita ini sudah seperti puasa, maka rasa takwa kita kepada Allah ini dimanapun kita berada, tetap takwa kita kepada Allah. Di tempat pengajian, tambah takwa kita kepada Allah, tambah ingat kita kepada Allah. Di rumah sendiri pun ingat kepada Allah. Di tempat keramaian ingat kepada Allah. Di tempat isya, di tempat zikir ingat kepada Allah. Di tempat maksiat pun ingat kepada Allah. Gak ada bedanya nih. Sama kayak orang puasa, sendirian banyak makanan gak dimakan, dalam keramaian gak dimakan. Kalau orang puasanya kayak, kalau orang bertakwanya seperti puasa, sendiri pun dia ingat kepada Allah, di tempat ibadah dia ingat kepada Allah, di tempat maksiat pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bukan hanya sekedar, terkadang orang ingat kepada Allah ketika ibadah, dia ngaji, berdoa kepada gurunya, dia nangis-nangis, selesai doa, besoknya dia tak sholat, besoknya dia berghibah. Di mana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Bertakwalah seperti kamu berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah maghrib ya? Ah, belum baik dia. Udah belum? Serius ini? Oke, jadi saya membahas satu ayat ini saja. Sebetulnya buat ayat ini pun panjang kalau dibahas. Seperti kama kutiba alal ladzina min qablikum ay bimana syarul qadimah. Intinya satu, kita terus bertahap meningkatkan takwa kita kepada Allah. Usahakan takwa kita seperti berpuasa di bulan suci
Ramadan. Inilah. Oke, kita langsung membaca doa buka karena kita sama-sama belum makan dari pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin. Di bawah aja, di bawah. Wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan lillahi hamdan nafi'an wa yusuf mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah iftah alaina bi rahmatika wa ta'ala nasri ya rabbal alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.